Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video kali ini. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah dari Pendidikan Jarak Jauh UIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi beragama menjaga harmoni dalam keberagaman Indonesia. Pada mata kuliah PAI berbasis moderasi beragama yang diampu oleh Bapak dosen Jauharuddin SUD M.Hum. Berikut penjelasannya. Moderasi beragama menjaga harmoni dalam keberagaman Indonesia. Kita hidup di negeri yang kaya akan keberagaman agama, suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Di tengah perbedaan tersebut, diperlukan sikap yang adil, seimbang, dan menghargai. Itulah yang disebut moderasi beragama. Dalam video ini, kita akan membahas pengertian tentang moderasi beragama, nilai-nilai utama, contoh implementasi, peran generasi muda, hingga refleksi pribadi tentang pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Definisi dan urgensi moderasi beragama. Mari kita pelajari tentang definisi terlebih dahulu. Apa itu moderasi beragama? Dalam Islam, konsep moderasi dikenal sebagai wasatiyah, yakni berada di tengah, tidak ekstrem dan tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang wasat atau yang tengah-tengah atau yang moderat, agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas kamu. Dalam konteks kebangsaan, moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang menekankan keseimbangan antara pemahaman, keagamaan, dan kemitraan serta kebangsaan. Urgensinya, yaitu pentingnya moderasi beragama itu sangat besar. Yang pertama, untuk menjaga persatuan dalam keragaman. Yang kedua, mencegah radikalisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Yang ketiga, membangun kehidupan yang damai, harmonis, dan beradab di tengah keberagaman. Nilai-nilai utama dalam moderasi beragama, yakni ada 4. Dan tentang nilai utama yang menjadi fondasi moderasi beragama, diantaranya adalah toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi adalah kemampuan menerima dan menghargai perbedaan. Tidak berarti menyamakan semua keyakinan, tapi menyadari bahwa setiap orang berhak atas kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, anti kekerasan. Moderasi menolak kekerasan sebagai jalan dakwah atau penyelesaian konflik. Nabi Muhammad SAW mencontoh dialog, keteladanan, dan akhlak mulia dalam menyampaikan ajaran. Komitmen kebangsaan. Warga negara yang moderat akan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai konsensus nasional. Yang keempat, penghargaan terhadap budaya lokal. Moderasi mendorong penghargaan terhadap tradisi dan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai-nilai agama seperti tradisi gotong royong, saling menghormati, dan bermusyawarah. Contoh implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama bukan sekedar teori, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, di masyarakat, warga saling menjaga keamanan rumah ibadah saat hari besar keagamaan. Melakukan forum kerukunan antar umat beragama, aktif membangun dialog lintas
agama. Di kampus, mahasiswa mengikuti seminar pelatihan dan kegiatan lintas agama tanpa sekat. Jadi saling menghormati, saling bertoleransi. Organisasi kemahasiswaan menjalin kerjasama dalam kegiatan sosial yang mengedepankan kebersamaan. Jadi saling bahu-membahu, menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam keberagaman. Di dalam keluarga, anak-anak diajarkan untuk menghormati teman yang berbeda keyakinan. Diskusi terbuka dalam keluarga tentang pentingnya toleransi dan akhlak mulia. Bagaimana peran generasi muda dalam era digital? Generasi muda, khususnya mahasiswa, memiliki peran besar sebagai agen perubahan. Di era digital ini, terdapat ruang publik tak lagi terbatas. Media sosial menjadi langkah dakwah, menjadi ladang dakwah, diskusi, bahkan perdebatan. Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Yang dilakukan generasi muda diantaranya yaitu dapat menjadi penyebar konten positif dengan cara membuat konten yang mengedukasi tentang toleransi keberagaman dan kebersamaan. Yang kedua, dapat menolak ujaran kebencian dengan cara jangan ikut menyebarkan berita hoaks, fitnah, atau propaganda radikal. Yang ketiga, dapat membangun literasi digital. Pelajari cara memverifikasi informasi agar tidak terjebak dalam disinformasi dan provokasi. Yang keempat, dapat mendorong dialog sehat. Mari ciptakan ruang diskusi yang ramah perbedaan, baik secara langsung maupun virtual. Refleksi pribadi tentang pentingnya moderasi beragama. Saya pribadi menyadari bahwa hidup di Indonesia yang majemuk ini menuntut kita untuk terus belajar, memahami orang lain. Moderasi beragama membuat saya lebih bijak dalam bersikap, lebih berhati-hati dalam berucap, dan lebih sabar dalam menghadapi perbedaan antar agama. Di kampus, saya bertemu banyak teman dari berbagai agama dan latar belakang kami berbeda. Tapi, kami bisa bekerja sama, berdiskusi, dan berbagi cerita tanpa rasa curiga. Dari situ, saya belajar bahwa perbedaan bukanlah halangan, tapi peluang untuk saling memperkaya satu sama lain. Moderasi mengajarkan saya untuk menyeimbangkan antara idealisme dan realitas, antar iman dan sosial, antara kebangsaan dan tanggung jawab. Dan saya percaya jika kita semua menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, maka Indonesia akan tetap damai, rukun, dan maju. Kita dapat mengambil kesimpulan dalam pelajaran kali ini, yaitu moderasi beragama bukan hanya tugas pemerintah atau tokoh agama atau lembaga pendidikan, tapi semua itu adalah tugas kita semua. Mari kita rawat keberagaman ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan tindakan yang bijaksana. Karena Indonesia yang damai dan bersatu berawal dari diri kita sendiri. Jadilah generasi moderat untuk Indonesia yang rukun, adil, dan damai. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.